Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyami syahri Ramadan. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin manba'il ulumi wal irfan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa radio Sabilal Muhtadin yang berbahagia, saimin saimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat serta inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga hari ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang besar, yaitu adalah nikmat diberikan oleh Allah kesempatan. Dengan arti alhamdulillah kita masih dipanjangkan Allah umur. Yang kedua, diberikan oleh Allah kesehatan. Yang ketiga, kita masih diberikan oleh Allah taufik dan hidayah. Sehingga dengan melihat beberapa macam nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, umur, batang tubuh kita sehat, taufik dan hidayah, sehingga dengan melihat nikmat inilah kita masih diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada hari yang ke-15. Tidak terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu, sehingga kita sudah memasuki pada hari yang ke-15 daripada bulan Ramadan, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya bahwa Ramadan itu adalah 10 pertama Allah mencurahkan siang dan malam adalah berupa rahmat kepada hamba-hambanya. Yang kedua, 10 yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan keampunannya siang dan malam. 10 yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah berupa pembebasan daripada api neraka. Bahkan ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bonus, yaitu adalah ada satu malam yang apabila kita beramal di malam itu maka lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang dinamakan adalah Lailatul Qadar. Maka dengan melihat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mari kita sama-sama meraih, menggapai akan berupa anugerah-anugerah, nikmat-nikmat yang Allah berikan ini kepada orang yang beriman, khususnya di bulan Ramadan ini, yang tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat dan anugerah ini di bulan-bulan yang lain. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan hanya di bulan Ramadan ini. Walaupun kita dalam suasana wabah COVID-19 ini telah merabak di kita, tapi ini tidak menjadikan halangan kepada kita untuk kita meraih sama-sama dan mendapatkan anugerah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa radio Sima Masjid Sabilal Muhtadin yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada 3 kunci
untuk meraih, untuk menggapai akan keutamaan dan keistimewaan dan kemuliaan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Lebih-lebih lagi kita sudah berada di pertengahan Ramadan dan menjalani akan ke-10 akhir Ramadan. Maka apabila kunci ini kita terapkan, kita laksanakan dalam bulan Ramadan ini, lebih-lebih di pertengahan ini, insya Allah kita akan meraih, mendapat akan kemuliaan dan keberkahan, lebih-lebih lagi keampunan, lebih lagi malam yang kemuliaan di bulan Ramadan ini. Nah, adapun kunci untuk meraih, untuk menggapai kemuliaan Ramadan dan keselamatan tadi adalah, menurut hemat kami, itu ada 3 macam kunci yang kita laksanakan dan kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, lebih-lebih kita di pertengahan ini. Pertama, kunci untuk meraih, untuk menggapai kemuliaan, keberkahan, keampunan, dan rahmat dalam Ramadan adalah, pertama, min haisul azmanah, yaitu dari segi faktor waktu. Dari segi faktor waktu. Artinya, kita berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menggunakan, memanfaatkan waktu kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena beda waktu, beda perolehan keutamaan dan pahala yang besar. Misalnya, di dalam satu hari itu ada 24 jam untuk kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik siang maupun malam. Apalagi kita beribadat, beramalan di tengah-tengah malam, itu lebih bagus, lebih utama daripada siang. Dan di dalam satu minggu juga ada 7 hari. Maka 6 hari yang lain berbeda dengan satu hari, yaitu hari Jumat dan malam Jumat. Begitu juga di dalam satu tahun ada 12 bulan, ada 12 bulan, yaitu di antaranya bulan-bulan yang dimuliakan dalam bulan itu adalah, yaitu Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan, di mana diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa. Dalam hadis bahwa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan ibadah sunat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala seperti kita melaksanakan satu kewajiban. Dan kita melaksanakan satu kewajiban di bulan Ramadan, maka diberikan oleh pahala adalah 70 kali lipat. Nah, ini dari segi faktor waktu. Maka mari kita sama-sama di pertengahan bulan Ramadan ini dan menjelang 10 Ramadan, mari kita gunakan waktu kita. Mari kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dengan kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita tilawatil Quran, dengan kita berzikir dan bersalawat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, mari kita raih, mari kita raup pahala sebesar-besarnya di bulan Ramadan ini dengan kunci pertama, yaitu menggunakan waktu, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu berjalan begitu cepat. Yang kedua, untuk meraih dan menggapai keutamaan dan kemuliaan Ramadan, yaitu adalah min haisul amkanah, yaitu dari segi faktor kita menempatkan diri di bulan Ramadan. Karena lain tempat, lain perolehan pahala. Lebih-lebih lagi kita suasana wabah corona ini, kita dianjurkan oleh pemerintah dan para ulama untuk kita
di dalam rumah saja. Kalau kada perlu jangan keluar rumah, hendaklah kita baca rumah. Nah, maka momen seperti inilah tepat benar kita di bulan Ramadan ini, karena mengingat juga anjuran daripada pemerintah untuk kita di rumah saja kalau tidak perlu. Maka kita gunakanlah kesempatan yang emas ini di rumah untuk kita sebanyak-banyaknya untuk mentadaarus membaca Al-Quran, dan kita dengan atau dengan yang lain seperti kita adalah memutalaah atau membaca-baca kitab ilmu-ilmu agama, karena situasinya tepat dalam keadaan suasana ini. Nah, jadi lain tempat juga lain peran pahala, di mana Rasulullah SAW bersabda adalah khairul biqa al masjid wa syarrul biqa al aswaq. Karena sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid, dengan kata lain secara umum tempat ibadah, dan sejahat-jahat tempat di dunia ini adalah pasar dan tempat-tempat keramaian dan tempat-tempat yang melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini momen ini kita sangat mendukung kepada kita, karena kita dianjurkan untuk jangan ada berkumpul-kumpulan atau di tempat-tempat ada perluan. Lebih baik kita di rumah saja dengan menggunakan tempat tadi bulan Ramadan dengan Al-Quran, dengan zikrullah, dengan kita menggali ilmu atau dengan kita membaca-baca kitab ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk meraih dan menggapai keutamaan dan kemuliaan Ramadan di bulan Ramadan ini dengan sebanyak-banyaknya, yaitu adalah min haisul kaifiyah, dari segi faktor cara kita melaksanakan satu ibadah. Nah, artinya lain cara ibadah, pasti lain kita pula memperoleh keutamaan dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bisab'ina wa isrina darajah. Yaitu salat berjamaah adalah lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Nah, baik kita berjamaah itu adalah di rumah dengan anak dan istri dan keluarga, ya kah? Lebih-lebih lagi kita berjamaah di masjid yang kita memungkinkan dan kita bisa menjaga keselamatan dari wabah corona ini. Demikian juga puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah, para ulama mengatakan bahwa puasa itu ada tiga. Ada tiga tingkatan puasa itu. Pertama puasa orang awam, yang kedua adalah puasa khawas, yang ketiga puasa khawasul khawas. Di mana puasa ini tiga macam kelas ini adalah berbeda berian pahala dan kemuliaannya. Adapun puasa orang awam hanya sekedar menahan makan dan minum dan membatalkan puasa. Adapun puasa orang hawas, selain daripada menjaga makan dan minum dan membatalkan, juga mempuasakan seluruh organ anggotanya. Nah, menjaga seluruh organ anggota ini adalah sangat kita perhatikan dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, laisa siyam bitarkil akli wasyurbi walakin nasiyam bitarkil lagwi warafas. Adalah bukan dinamakan orang puasa itu hanya semata-mata meninggalkan makan dan minum, akan tetapi puasa itu adalah kita berusaha untuk meninggalkan lagwi, perbuatan-perbuatan sia-sia, warapas, dan perbuatan-perbuatan dosa. Dia hanya adalah menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut kita, menjaga kaki kita dari segala macam perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa orang khawas. Adapun yang ketiga puasa khawasul khawas, ini adalah puasanya orang para nabi-nabi dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini bukan hanya menjaga makan dan minum dan menjaga anggotanya, tetapi mereka itu juga menjaga geritik hatinya agar mereka jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan tiga macam inilah, faktor kunci inilah, insya Allah bila kita bisa memanfaatkan, bila kita menggunakan tiga faktor ini, adalah pertama dari segi waktu, yang kedua dari segi kita
adalah menempatkan diri kita. Yang ketiga, dari segi kita tata cara, kaifiat melaksanakan ibadah seperti orang-orang saleh, maka insya Allah kita akan meraih, kita akan mendapat, kita akan menggapai rahmat, keampunan daripada rahmat, kasih sayang Allah, dan maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pembebasan daripada api neraka. Lebih-lebih lagi kita akan insya Allah akan mendapat, yaitu satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang dinamakan adalah Lailatul Qadar. Nah, maka dengan 3 macam ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing dan menuntun kita di bulan Ramadan ini dengan melihat 3 faktor ini, sehingga kita mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan kemuliaan, keberkahan daripada bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada orang-orang beriman ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa radio Sima Masjid Raya Sayyidul Mudadin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita melaksanakan kegiatan ibadah Ramadan, salat tarawih di rumah, tadarus Al-Quran, mari kita juga selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meliwat ibadah ini. Mudah-mudahan wabah corona COVID-19 ini mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita ini, dan di negeri orang Islam, dan juga di mana-mana tempat negara orang muslim, sehingga kita kembali dapat beribadah, berkumpul, bersiraturahmi, ya kan, dengan handai tulan dan kawan kita semuanya. Permisa radio Sima Muslim yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini sajalah yang bisa dapat disampaikan tausiah Ramadan pada hari yang ke-15 ini, sehingga kita dapat melaksanakannya dengan bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna walhamna ala kulli hal. Allahumma ja'alna wa ahla baitina wa azwajana wa auladana dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wal ibadah wa min ahli at-tawfiq wal hidayah wa min ahli al-Qur'an wa min ahli syu'ul muraqabah wa taubah wal maghfirah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah husnul khatim bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina min fadlika wansur alaina min rahmatik wa andil alaina min barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna siyam syahri Ramadan ala ma kana fihi min dhafni ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna fihi minal maqbulin wa la taj'al minal mardudin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma firatuka awsa'a min dunubina wa rahmatuka arja'ina min amalina ya arhamar rahimin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzul minas sama ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah min kulli baliyah. Allahumma nas'aluka al-afiyah min kulli baliyah. Allahumma nas'aluka al-afiyah min kulli baliyah bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib sallallahu alaihi wasallam taqdi ya Allah hajatina wal muslimin gharib wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.